Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farniza. Saya dari kelas 10 IPS 3 nomor absen 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus nitrogen, siklus sulfur, siklus karbon, siklus air, dan siklus fosfor. Yang pertama, siklus daur nitrogen. Di dalam daur nitrogen terjadi 4 tahapan, yaitu siklus nitrogen, amonifikasi, nitrifikasi, dan denitrifikasi. A. Fiksasi nitrogen. Di atmosfer, nitrogen berbentuk N2. N2 bebas ini dapat dimanfaatkan oleh organisme setelah melalui proses fiksasi atau pengikatan dan diubah menjadi ion nitrat atau NO3. Proses fiksasi dapat berlangsung secara biologi dan secara elektrokimia. Proses fiksasi secara biologi. Proses fiksasi secara biologi dilakukan oleh mikroorganisme, yaitu bakteri Cyanobacteria. Bakteri yang dapat melakukan fiksasi N2 bebas antara lain adalah bakteri non-simbiotik seperti Azotobacter maupun bakteri simbiotik seperti Rhizombium leguminosarum yang bersimbiosis dengan akar tanaman polong-polongan berbentuk bintil akar. Symbiobacteria yang dapat mengikat N2 bebas adalah Anabaena dan Nostoc. Proses fiksasi secara elektrokimia. Proses ini memerlukan energi dari halilintar dan berlangsung di atmosfer melalui proses elektrokimia. N2 bebas akan berikatan dengan oksigen membentuk nitrogen dioksida atau NO2. NO2 akan bereaksi dengan air membentuk ion nitrat. Ion nitrat atau NO3 selanjutnya akan diserap oleh akar tumbuhan. Ion nitrat merupakan bahan untuk menyusun protein nabati. Di dalam tubuh tumbuhan, protein nabati yang dimakan oleh hewan akan diubah menjadi protein hewani. B. Amonifikasi. Amonifikasi adalah proses penguraian nitrogen menjadi amonia. Jika tumbuhan dan hewan telah mati, protein di dalam tubuhnya akan diuraikan menjadi asam amino dan amonia oleh bakteri Bacillus subtilis dan Bacillus mesentericus. Senyawa amonia selanjutnya akan diubah menjadi senyawa amonium. Senyawa amonium dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan, tetapi sebagian besar amonium dimanfaatkan oleh bakteri aerob sebagai sumber energi. Reaksi amonifikasi adalah sebagai berikut. Sampah organik merujuk ke NH3 atau amonia merujuk ke NH3 ditambah H2O merujuk ke NH4OH atau amonium. Nitrifikasi. Nitrifikasi adalah proses pengubahan amonium menjadi ion nitrat. Nitrifikasi sendiri dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu nitrifikasi dan nitratasi. Nitratasi adalah pengubahan senyawa amonium menjadi ion nitrit atau NO2 oleh bakteri nitrit, yaitu Nitromonas dan Nitrosococcus. 2. Nitratasi adalah pengubahan ion nitrit menjadi ion nitrat atau NO3 oleh bakteri nitrat, yaitu Nitrobacter. Sebagai senyawa nitrat akan diserap oleh tumbuhan dan sebagian lagi akan mengalami denitrifikasi atau menumpuk dalam bentuk endapan. D. Denitrifikasi. Denitrifikasi adalah proses penguraian ion nitrat menjadi N2 kembali yang dibebaskan ke udara. Proses ini dilakukan oleh bakteri Pseudomonas denitrificans, Micrococcus denitrificans, atau Tribacillus denitrificans. Dan yang kedua, kita akan membahas daur siklus sulfur. Daur sulfur
adalah proses perubahan sulfur dari bentuk hidrogen sulfida menjadi sulfur dioksida, kemudian menjadi sulfur dan kembali lagi menjadi hidrogen sulfida. Sulfur di alam terdapat di atmosfer dalam bentuk sulfur dioksida atau SO2 yang berasal dari aktivitas vulkanis seperti letusan gunung berapi, pembakaran bakar fosil, asap kendaraan, dan asap pabrik. Selain itu, sulfur juga terdapat dalam bentuk hidrogen sulfida seperti H2S yang dilepaskan dari proses pembusukan bahan organik oleh bakteri dan jamur penguraian di dalam tanah dan air. Sebagian H2S yang berbentuk akan tetapi berada di dalam tanah dan sebagian lagi akan berubah menjadi gas H2S yang menguap ke udara. H2S yang terdapat di dalam tanah akan diubah menjadi ion sulfat dan menjadi senyawa sulfur dioksida atau SO2. Dengan bantuan bakteri, ion sulfat akan diserap oleh tumbuhan dan SO2 akan terlepas ke udara. H2S di udara akan bereaksi dengan oksigen menjadi senyawa SO2. Selanjutnya akan bereaksi dengan air membentuk senyawa asam sulfat atau bisa disebut H2SO4. Asam sulfat akan jatuh ke bumi dalam bentuk hujan asam. Hujan asam bersifat korosif, terdapat batu-batuan dan logam. Dalam daun sulfur, mikroorganisme yang berperan dalam setiap tahap perubahan bentuk sulfur adalah sebagai berikut. A. H2S menuju SO2 menuju SO4, bakteri sulfur tak berwarna hijau dan ungu. B. SO4 menuju H2S menuju bakteri Desolvobibrio dalam reaksi reduksi sulfat secara anaerob. C. H2S menuju SO4 menuju bakteri Thiobacillus dalam proses reaksi oksidasi sulfida secara aerob. D. Sulfur organik menuju SO4 ditambah H2S menuju mikroorganisme heterotrofik aerob dan anaerob. Baik, selanjutnya adalah daur karbon. Di atmosfer, unsur karbon bersenyawa dengan oksigen membentuk karbon dioksida atau CO2. CO2 di atmosfer terbentuk melalui dua hal, yaitu aktivitas organisme dan aktivitas alam. Aktivitas organisme yang menghasilkan CO2 adalah respirasi, dekomposisi organisme yang telah mati, pembakaran bahan bakar fosil, asap pabrik, asap kendaraan, dan sebagainya. CO2 akan digunakan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis dan diubah menjadi senyawa organik seperti karbohidrat. Sebagian senyawa karbohidrat di dalam tubuh produsen akan digunakan untuk melakukan aktivitas fisiologis seperti respirasi, dan sebagian lagi akan ditransfer ke konsumen melalui rantai makanan. Respirasi yang dilakukan oleh produsen dan konsumen akan membebaskan CO2 ke udara. Jika produsen dan konsumen mati, senyawa karbon organik di dalam tubuh mereka akan diuraikan oleh organisme pengurai seperti bakteri dan jamur. Senyawa karbon organik tersebut akan dibebaskan dalam bentuk CO2 ke udara atau ke dalam air. Beberapa bahan anorganik yang sulit terurai atau terurai dalam waktu yang lama akan merubah menjadi batu kapur atau CaCO3. Arang dan minyak bumi atau bahan bakar fosil, pembakaran bahan bakar fosil akan membebaskan CO2 kembali ke udara. CO2 di dalam air akan bereaksi dengan air membentuk asam karbonat atau H2CO3. Asam karbonat akan bereaksi dengan batuan kapur membentuk ion bikarbonat atau HCO3 dan ion karbonat CO3.
Ion karbonat merupakan sumber karbon bagi organisme perairan. Ion karbon akan digunakan oleh alga untuk menyusun makanan bagi dirinya sendiri dan organisme heterotrof air lainnya. Melalui proses respirasi yang dilakukan oleh organisme perairan akan dihasilkan CO2 kembali. Baik, yang selanjutnya adalah daur air. Daur air adalah daur pergerakan air melalui 3 fase, yaitu gas cair dan padat. Di dalam 4 lapisan bumi, yaitu atmosfer udara, litosfer, batuan dan tanah, hidrosfer, air, serta biosfer, organisme, yang berlangsung secara terus-menerus, daur ini memiliki banyak manfaat. Di antaranya adalah dapat mengatur suhu lingkungan, mengatur perubahan cuaca, menciptakan hujan, dan menciptakan keseimbangan dalam kehidupan di bumi. Daur air terdiri atas 7 tahapan yang berlangsung secara sistematis dan beraturan, yaitu evaporasi, transpirasi, sublimasi, kondensasi, pengendapan, limpasan atau runoff, dan infiltrasi. Yang pertama, evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air yang ada di permukaan bumi karena adanya energi panas dari matahari. Air yang menguap berasal dari beragam sumber air seperti air laut, sumber danau, rawa-rawa, dan sebagainya. Laju evaporasi dipengaruhi oleh besarnya energi panas dari matahari yang sampai ke bumi. Semakin besar energi panas matahari yang sampai ke bumi, laju evaporasi akan semakin besar. B. Transpirasi. Transpirasi adalah proses pengeluaran uap air melalui stomata daun. C. Sublimasi adalah proses perubahan es menjadi uap air tanpa melewati fase cair terlebih dahulu. Sumber utama air dari proses sublimasi adalah lapisan es dari kutub utara maupun kutub selatan dan es di pegunungan. Dalam daur air, sublimasi merupakan proses yang lebih lambat dari penguapan. D. Kondensasi. Kondensasi adalah proses pengubahan uap air menjadi partikel es yang berukuran sangat kecil. Akibat suhu yang sangat dingin, partikel-partikel es tersebut akan saling berdekatan membentuk awan dan kabut di udara. Pengendapan atau presipitasi adalah proses turunnya hasil kondensasi air sebagai hujan ke permukaan bumi akibat perubahan suhu atau angin yang panas. Jika suhu sangat rendah, tetesan air akan turun sebagai hujan salju atau hujan es. F. Limpasan atau runoff adalah proses mengalirnya air di permukaan bumi. Air akan mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke tempat-tempat yang lebih rendah. Air akan mengalir melalui saluran-saluran seperti sungai dan got-got menuju danau, laut, dan samudra. Pada tahap ini, air akan kembali ke lapisan hidrosfer. Yang terakhir, infiltrasi adalah proses masuknya air ke dalam lapisan litosfer. Hujan yang jatuh ke permukaan bumi tidak semuanya masuk ke dalam limpasan. Sebagian dari air tersebut akan merembes masuk ke dalam tanah menjadi air tanah. Infiltrasi dipengaruhi oleh gaya kapiler dan gravitasi setelah lapisan tanah sebagian atas jenuh air atau kelebihan air. Air yang berlebihan tersebut akan mengalir ke tanah yang lebih dalam. Sebagian akibat gaya gravitasi bumi yang dikenal sebagai proses perkolasi. Baik, selanjutnya adalah daur fosfor. Daur fosfor adalah proses perubahan fosfat dari fosfat anorganik menjadi fosfat organik dan sebaliknya yang berlangsung secara terus-menerus di alam. Fosfor terdapat dalam 2 bentuk, yaitu fosfat organik dan fosfat anorganik. Fosfat organik adalah fosfat yang terdapat di dalam tubuh organisme, sedangkan fosfat anorganik adalah fosfat yang terdapat di dalam batuan, tanah,
dan air. Di dalam tubuh makhluk hidup, fosfor berfungsi menyimpan dan memindahkan energi atau dalam bentuk ATP, membentuk asam nukleat, serta membentuk proses respirasi dan asimilasi. Tahapan dalam daur fosfor adalah sebagai berikut. Yang pertama, batuan yang mengandung fosfor mengalami pelapukan sehingga fosfor terdapat di dalam tanah dan masuk ke dalam air. Yang kedua, tumbuhan akan menyerap fosfor dari tanah dalam bentuk fosfat anorganik yaitu H2PO4, HP4, dan PO4. 3. Melalui rantai makanan, fosfor di dalam tubuh tumbuhan berpindah ke dalam tubuh hewan. Keempat, jika tumbuhan dan hewan mati, terjadinya dekomposisi oleh organisme penguraian sehingga fosfor akan dilepaskan kembali ke alam. Kelima, fosfor di dalam tanah akan berpindah ke badan air melalui proses pengikisan tanah. Keenam, tumbuhan air akan memanfaatkan fosfor yang terdapat dalam air untuk kebutuhannya melalui rantai makanan di dalam badan air. Fosfor akan berpindah ke dalam tubuh hewan air. Ketujuh, jika tumbuhan dan hewan air mati, akan terjadi proses dekomposisi. Fosfor akan diendapkan di dalam badan air atau sedimentasi. Kedelapan, proses pengangkatan tanah atau batuan dari dasar laut dapat mengendalikan fosfor ke daratan. Baik, segitu saja yang saya bisa jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.